Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan diri. Profil, halo. Saya Anis Listiani, biasa disapa Anis. Saya lahir di Kabupaten Banjarnegara 10 Juni 1994. Sekarang saya menjadi guru di SMK Negeri 1 Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Fasilitator dan pengajar praktek. Fasilitator saya adalah Bapak Heru Setiawan, STSkom. Pengajar praktek saya adalah Ibu Dia, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kelompok 3 calon guru penggerak angkatan ke-8 budaya positif analisis kasus. Kelompok kami beranggotakan 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Anis Listiani. Yang kedua, Ibu Siti Komaria. Yang ketiga, Gayu Triyunianti. Salam dan bahagia. Oke, sebelum masuk ke sesi penjelasan, di sini ada yel-yel kelompok 3. Kami adalah kelompok 3. Kelompok 3 siap. Semua siap. Siap. Selalu semangat, pantang menyerah. Karena kami kelompok yang hebat, tak pernah lelah hadapi tantangan. Semua la. Kelompok 3 siap selalu. Profil anggota di sini ada saya sendiri, Anis Listiani, SPD dari SMK Negeri 1 Susukan. Yang kedua ada Ibu Siti Komaria, SPD dari SMP IT Mutiara Hati Klampok. Yang ketiga ada Ibu Gayu Triyunianti, SPD dari SMP Negeri 3 Purworejo Klampok. Kasus ke-1. Kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran ibu ini. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, kerjasamanya, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau nanti kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan yang lain? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah bila lain waktu ada
ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Analisis dan jawaban pertanyaan. Yang pertama, dalam kasus di atas yang tadi saya bacakan, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang kedua, menurut saya, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Dan jawaban Anda. Yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Analisis yang pertama mengenai dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan Ibu Santi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh, Ibu Santi wali kelas 8 memanggil Vivi dan Natali untuk menanyakan permasalahan yang dilakukan oleh Ibu Eni. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, tindakan itu boleh saja kalian lakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin minta maaf. Apakah yang akan kalian lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu ini? Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Contoh, menanyakan keyakinan, apakah sikap kalian itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apa ada gagasan? Masih menanyakan keyakinan. Contohnya itu, kami mengakui perilaku kami tidak sesuai dengan keyakinan kelas, Bu. Bagaimana kalau mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas dengan tema sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kelas dan lingkungan sekolah? Analisis soal kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Langkah-langkah restitusi, Vivi dan Natali mengakui perilaku mereka tidak sesuai, mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas. Yang kedua, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Yang ketiga, memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah mengetahui atau memberitahu kepala sekolah bila lain waktu ada guru yang tidak hadir, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Analisis pertanyaan yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang sudah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali. Ibu Eni memposisikan sebagai teman seperti tercermin dalam kalimat, Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus dan mengerjakan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Analisis soal yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika Pak Hasan tidak memihak, Pak Hasan melihat kronologi kasusnya dan mencari solusi terbaik. Langkah yang harus ditempuh Ibu Santi sesuai restitusi. Lanjut, kasus kedua. Kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali,
Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Lalu buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan kembali belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Analisis dan jawaban pertanyaan. Analisis dari soal pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan oleh Sabrina? Jelaskan. Tiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju dan peraturan harus berwarna hitam. 4. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Bapak Lukman mengenai kasus tersebut? Pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Bapak Lukman berada di posisi kontrol penghukum. Indikatornya ialah Bapak Lukman menggunakan hukuman verbal, yaitu tampak pada statement berikut ini. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Analisis pertanyaan yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jika Pak Lukman menerapkan posisi kontrol manajer, idealnya Pak Lukman bertanya, "Sabrina, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Nadanya halus. Yang kedua, apakah kamu tahu perihal warna sepatu yang sudah tertera pada peraturan sekolah? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ketiga, apakah di lain hari akan ada masalah kamu hadir tepat waktu? Nah, yang terakhir, besok akan ada masalah untuk memakai sepatu yang pada peraturan sekolah kita. Analisis soal ketiga. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Jika saya jadi kepala sekolah, nilai kebajikan yang dituju, nilai kebajikan menghormati atau menghargai serta tanggung jawab. 4. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Sikap saya menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman sangat disayangkan sekali karena posisi kontrol penghukum yang dilakoni Pak Lukman hanya akan membuat murid marah dan memendam ataupun bersifat agresif. Saya akan mengarahkan Pak Lukman untuk di lain hari melakoni posisi kontrol manager. Lanjut kasus ketiga.
Kasus ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu, Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu, Fajar? Gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek. Tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun diam membisu. Lakukan analisis dan jawablah pertanyaan ini. 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? 2. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? 3. Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. 4. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana? Analisis yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah pembuat orang merasa bersalah. Contoh, pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek ngajar, kan kamu tidak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun diam membisu. Analisis yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan dasar, kebutuhan cinta atau kasih sayang, perlunya perhatian, motivasi, penyemangat, dan kebutuhan kebebasan. Analisis yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Pertanyaan dan pertanyaan Ibu Dani. 1. Fajar, apakah kamu tahu tentang peraturan sekolah bahwa siswa dilarang tidur saat jam belajar berlangsung? 2. Apa hukuman atau sanksi bagi siswa yang tertidur di dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung? 3. Apakah kamu mau ibu memberi surat panggilan kepada orang tua untuk memberitahukan bahwa kamu sering tertidur di kelas? Fajar memberitahukan bahwa siswa yang tidur saat jam pelajaran diperkenankan untuk istirahat dan wajib membersihkan. Analisis yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika saya jadi kepala sekolah, tindak lanjut yang dilakukan yaitu 1. Memanggil Fajar untuk dimintai keterangan kenapa sering tidur di kelas atau di dalam kelas. Yang kedua, memotivasi Fajar setelah paham apa yang menjadi penyebabnya sering tidur di dalam kelas. Yang ketiga, menyarankan wali kelas dan guru BK untuk lebih memperhatikan dan memotivasi. Yang keempat, melakukan home visit sebagai tindak lanjut agar ada perbaikan dari Fajar. Lanjut, kasus keempat. Kasus keempat, Anto dan Dino sedang bermain
bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam tengkaran adu mulut. Dino pun emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Minta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di lingkungan sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya pada Dino, apakah yang akan dilakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersedia kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Ibu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu ya belajar menjahit? Dino berpikir sambil memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino terdiam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Lakukan analisis dan jawablah pertanyaan ini. 1. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? 2. Dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? 3. Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi manajer karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah antara Dino dan Anto. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Ibu Suti adalah berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan cara disampaikan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, Dino diminta untuk mencari cara lain
yang lebih efektif dan Dino bertanggung jawab dengan menjahit baju Anto. Apakah yang akan kamu lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Anto dibuatkan dengan cara diberi kesempatan untuk menyampaikan hal apa yang harus dilakukan Dino terhadapnya. Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Yang pertama itu saling menghargai, yang kedua menghormati, 3 tanggung jawab, keempat peduli, yang terakhir adalah mandiri. Itulah tadi paparan dari analisis kasus. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.